kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan kalian? Gak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di tema 3. Kalian siapkan bukunya ya. Bisa tunggu. Kalian siapkan bukunya tema 3. Jangan sampai salah lagi. Kemarin-kemarin Misika mengajar, pasti banyak yang salah. Padahal sudah tema 3, kalian masih bawa tema 1 dan tema 2. Kalian harus move on. Ayo, semangat. Nah, tema 3 kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Ya, kalian tahu kan makanan sehat berarti akan berhubungan dengan pencernaan. Oke ya. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke ya. Materi IPA-nya tentang sistem pencernaan hewan ruminansia dan pencernaan manusia. Are you ready? Saya harap kalian ready ya. Ayo, mari kita pelajari. Masih ingat nggak kalau manusia kemarin bergerak? Kemudian kemarinnya lagi kita belajar bahwa manusia itu bernafas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ternyata manusia atau makhluk hidup itu juga memerlukan makanan. Untuk apa ya? Kenapa ya makhluk hidup itu perlu makanan? Oh, ternyata makhluk hidup itu perlu makanan karena dia perlu tenaga. Tenaga untuk apa? Tenaga untuk beraktivitas. Mau lari, bernyanyi, belajar, bahkan tidur sekalipun kalian memerlukan energi atau tenaga. Nah, makanan tersebut harus dicerna. Jadi kalau kalian makan nasi, makan sayur, makan buah, itu nggak bisa langsung berubah jadi energi, tetapi harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu agar dapat diambil sari-sarinya dan sari-sarinya makanan ini akan diubah menjadi energi. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana proses pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia dan pencernaan pada manusia. Seperti ini saya akan jelaskan tadi bahwa kita akan membahas tentang pencernaan hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah makanannya sebanyak 2 kali. Apa sih itu memamah? Memamah itu mengunyah. Kalau kalian makan juga dikunyah kan makanannya, nggak boleh langsung telan, jadi harus dikunyah, ukurannya makanan itu diubah menjadi lebih kecil. Nah, yang termasuk hewan ruminansia itu apa saja sih? Ada kerbau, kambing, domba, rusa, kijang. Oke ya. Mungkin ada hewan-hewan yang lain, tapi misalkan contohkan segitu dulu ya. Kemudian, makanan hewan ruminansia adalah tumbuhan seperti rumput, daun, atau batang tumbuhan. Jadi, kalian tahu nggak kalau tumbuhan itu dia memiliki dinding sel yang sangat kuat, keras. Kalau manusia bisa mencerna tumbuhan walaupun selnya sangat keras karena manusia itu kok sebelum kita makan tumbuhan itu kita masak terlebih dahulu. Nah, memasak itu adalah memudah atau melunakkan makanan atau dinding sel itu sehingga kita bisa mencerna sari-sari makanannya. Tapi kalau sapi kan nggak mungkin dia memasaknya, gitu ya. Jadi, si sapi ini atau hewan ruminansia ini dia mencerna si rumput yang berdinding tebal tadi itu dengan pencernaan khusus. Nanti Miss Eka jelaskan. Yuk, simak. Dimiliki oleh hewan ruminansia. Jadi, struktur khusus yang dimiliki oleh hewan ruminansia adalah yang pertama, dia memiliki gigi seri untuk menjepit dan menggigit makanan berupa rumput. Yang kedua, dia memiliki gigi geraham belakang yang bentuknya datar dan lebar, tentunya untuk memudahkan menggilas makanan dan mengunyah makanan menjadi lebih halus. Kemudian, dia memiliki rahang yang bergerak menyamping untuk menggiling dan menggilas makanan. Kemudian, dia mempunyai lambung sebanyak 4 ruang, yaitu perut besar atau nama lainnya rumen, perut jala retikulum, kemudian
perut kitab omasum, dan perut masam abomasum. Kalian hafalkan baik-baik ya. Kemudian, dia juga memiliki ukuran usus yang sangat panjang untuk menyerap sari-sari makanannya lebih banyak lagi. Hewan ruminansia, Miss Eka sudah tampilkan ya. Miss Eka tampilkan gambar pada sapi. Kalian lihat baik-baik. Jadi, setelah buat itu ada kerongkongan atau eksofagus, kemudian ada rumen. Rumen itu yang paling besar daripada yang lain. Kemudian ada retikulum, ada omasum, ada abomasum, kemudian usus halus, usus besar, barulah anus. Nah, misalnya akan bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut pada hewan ruminansia ini terdiri dari gigi seri dan gigi geraham yang bertugas untuk menggigit untuk yang seri dan mengunyah untuk yang gigi geraham. Nah, pada saat mengunyah itu juga dibantu oleh lidah untuk mengaduk makanan dan air liur atau air ludah maksudnya untuk memudahkan dia untuk mengunyah ya. Kalau nggak ada air liur nanti kasar karena dia tidak lumat gitu ya. Nah, selanjutnya makanan tadi akan masuk ke dalam eksofagus atau kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan, tetapi dia hanya mendorong dan meremas makanan supaya dia masuk ke dalam lambung. Nah, pada lambung sapi itu lambungnya berukuran besar yang tugasnya berperan untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah lagi atau dikunyah lagi. Pada lambung terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung ruminansia dibagi menjadi 4. Rumen yang paling besar, kemudian retikulum, omasum, dan obamasum. Bisa akan jelaskan satu-satu ya. Rumen. Rumen adalah tempat sementara untuk mencerna makanan. Jadi setelah dikunyah sebentar oleh sapi, kemudian dimasukkan ke dalam rumen. Rumen ini ukurannya lebih besar karena dia bertugas untuk menampung sementara dalam jumlah makanan yang banyak. Oke ya. Nah, setelah ditampung dalam rumen, udah penuh gitu ya. Kemudian makanan tadi menuju ke retikulum. Nah, di retikulum ini makanan itu diaduk-aduk menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar atau disebut dengan bolus. Nah, ketika sapi nanti dia beristirahat selesai menggigit makanan atau mengunyah makanan, ketika dia beristirahat, dia itu akan makanan yang berada di retikulum dikeluarkan lagi melalui rumen, kemudian dikeluarkan lagi ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Maka, tidak jarang kalau kita lihat ada sapi yang berteduh tetapi dia mulutnya tidak diam gitu ya, mengunyah. Berarti dia mengunyah makanannya lagi. Untuk yang kedua kali. Nah, ketika sudah halus maka dia akan memasukkan lagi ke dalam retikulum melalui si rumen. Jadi rongga mulut, kerongkongan, rumen, retikulum lagi gitu ya. Ketika sudah halus. Nah, setelah halus makanan tadi udah di retikulum ya. Di retikulum itu makanan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya makanan diserap secara absorpsi dan disaring dari benda-benda asing yang ikut termakan. Jadi benda-benda asing ini nggak boleh masuk dalam pencernaan selanjutnya gitu ya. Kemudian makanan yang sari-sari makanan tadi masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi ada kelenjar-kelenjar di dalam tubuh si ruminansia ini untuk mencerna makanan, terutama biasanya dia mempunyai enzim selulosa untuk merombak si dinding-dinding sel tadi untuk menjadi lebih lunak gitu ya. Kemudian nomor 4, abomasum. Abomasum jadi makanan tadi yang sudah dicerna oleh enzim, masuklah dia ke pencernaan abomasum. Jadi sana terjadi pencernaan secara kimiawi, jadi masih diubah ukurannya menjadi lebih kecil oleh bantuan enzim. Enzim apa aja? Enzim pepsin,
yang berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Nah, setelah dari lambung, selanjutnya adalah menuju usus, yaitu usus halus. Jadi, setelah mengalami proses pencernaan di obomasum maksudnya, makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus akan diserap dan difermentasi. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air kembali dan proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, selanjutnya feses tadi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kalau tadi tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia, sekarang bisa saya jelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Jadi, pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi pada atau dengan bantuan gerakan-gerakan alat pencernaan. Gerakan ini mampu mengubah ukuran makanan menjadi lebih halus. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut, yaitu oleh bantuan gigi dan lambung. Lambung ini dia memiliki otot untuk meremas-remas makanan ya. Nah, kalau pencernaan kimiawi atau enzimatis adalah pencernaan yang terjadi dengan melibatkan enzim-enzim atau zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar, yaitu kelenjar apa saja? Kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan hati. Pencernaan kimiawi ini terjadi pada mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi, proses pencernaan prosesnya itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah proses pemasukan makanan ke mulut. Jadi baru masuk aja ke dalam mulut namanya ingesti. Kemudian ada mastikasi. Mastikasi adalah pengunyahan makanan dengan bantuan gigi. Kemudian deglutisi adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian yang keempat adalah digesti, adalah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks atau besar ukurannya menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada pada lambung. Kemudian ada absorpsi, adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang dikeluarkan melalui anus. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia sekarang. Organ-organ pencernaan pada manusia ini tidak terlalu jauh beda dengan hewan ruminansia tadi ya. Jadi, pencernaan makanan adalah proses memecah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas contohnya. Organ pencernaan manusia secara berurutan itu adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, di dalam dalam proses pencernaan ini itu juga dibantu oleh peran dari si kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada 3, ada pankreas, ada lambung, ada hati. Nah, kelenjar-kelenjar ini bertugas menghasilkan enzim-enzim yang penting bagi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, untuk bagian-bagiannya atau letak-letaknya, kalian bisa lihat nama-nama organ sudah bisa Kak kasih di situ. Ada mulut, sudah bisa Kak kasih, ada kerongkongan, kemudian ada hati, ada lambung, ada empedu, ada pankreas, ada usus halus, ada usus besar, rektum, dan anus. Oke, yang pertama Miss Eka akan jelaskan adalah mulut atau rongga mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Organ-organ pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut adalah gigi. Jadi Miss Eka akan bahas tentang gigi dulu nih ya. Selain gigi ada sebenarnya lidah dan ada kelenjar saliva. Tapi yang akan Miss Eka bahas dulu di sini adalah gigi. Nah, gigi manusia termasuk makhluk
Jadi manusia ini termasuk makhluk yang pemakan segala, jadi disebut omnivore. Sehingga struktur giginya meliputi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi ada yang memotong, ada yang mencabi atau merobek, dan ada yang menggilas dan mengunyah makanan. Nah, gigi seri itu disebut juga incisivus. Kalian lihat di gambar itu ya. Gigi taring disebut caninus. Kemudian gigi geraham depan namanya premolar. Kemudian gigi geraham belakang yang biasanya akan muncul pada saat dewasa itu namanya molar. Jadi, gigi pada saat kalian anak-anak jumlahnya 20. Jadi ada jumlahnya itu 20 ya. Jadi gigi serinya ada 2. Jadi nanti akan dibelah gitu ya, ada susunannya. Nanti misalnya gambarkan lagi. Yang ini kayaknya nggak ada secara jelas kayak. Kalau gigi anak-anak itu 212, rumus giginya 212 212 gitu ya. Jadi totalnya adalah 20. Jadi mulut kita ini akan dibelah menjadi 4 ruang. Jadi atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri gitu ya. Masing-masing dalam rongganya itu ada 2 seri, 1 taring, dan 2 geraham awal gitu ya. Kemudian kalau ditotal-totalin kan jadi 5 kali 4 jadi 20. Nah, pada saat dewasa gerahamnya itu bertambah. Jadi geraham belakangnya itu bertambah 3-3. Baik yang di atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri. Semua bertambah 3. Oleh sebab itu, totalnya menjadi 32 gigi pada orang yang dewasa. Nah, pada saat dewasa ini, kenapa giginya bertambah banyak? Itu mempengaruhi raut wajah kita. Jadi rahang kita menjadi lebih besar gitu ya. Jadi rahang kita menjadi lebih besar, otomatis akan mempengaruhi raut wajah kita akan berbeda daripada saat kita anak-anak gitu ya. Itu pengaruhnya. Nah, oke. Bagian yang kedua dalam rongga mulut adalah lidah. Lidah fungsinya adalah mengatur letak makanan atau mengaduk ya. Kemudian membantu menelan dan mengecap rasa. Kemudian satu lagi, sebenarnya lidah juga bisa membantu kita berbicara. Makanya kadang-kadang untuk orang-orang yang mempunyai lidahnya lebih pendek, maka dia kadang-kadang susah untuk menyebutkan R. Jadi R jadi pendek, L juga bisa. Jadi L sama R akan sama. Jadi itu karena ada struktur lidah kita ini terbentuk secara genetik. Jadi ada yang bisa mempengaruhi cara pengucapan kita berbicara gitu ya. Tapi itu nggak terlalu mempengaruhi secara sosial ya. Jadi itu hanya karena struktur lidah kita saja yang berbeda. Kemudian apa fungsinya? Yaitu mengatur letak makanan, membantu menelan, membantu berbicara tadi ya. Kemudian mengecap rasa. Nah, khusus untuk yang mengecap rasa ini, lidah dapat mengecap rasa karena ada di permukaan lidah itu ada bintil-bintilnya. Jadi kalau kalian lihat di cermin gitu ya, kalian lihat bahwa lidah kita ini seperti ada yang menonjol kayak sikat gitu ya, tetapi dia halus yang kita rasa. Nah, bintilan-bintilan ini ya, dia itu mengandung saraf yang peka terhadap rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit. Jadi untuk rasa manis, saraf yang bekerja atau yang peka terhadap rasa manis itu di ujung lidah. Kalian lihat di gambar ya, ujung lidah depan. Kemudian untuk rasa asam itu di tepi bawah. Kemudian untuk rasa asin ada di tepi atas, di sebelah atas dari asam. Kemudian untuk rasa pahit itu ada di pangkal lidah yang di belakang ya. Makanya kalau kita menelan obat biasanya pahitnya di belakang terasa karena memang saraf yang peka terhadap rasa asam ada di belakang atau di pangkal gitu ya. Nah, selanjutnya organ yang membantu di rongga mulut yang ketiga adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini fungsinya adalah menghasilkan air liur, ludah atau saliva. Air liur ini apa pentingnya sih? Jadi di dalam air liur itu terdapat
enzim petialin namanya. Nah, enzim petialin ini dapat mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa yang peranannya itu sama dengan enzim amilase pada usus halus nanti ya, bisa saya jelaskan. Namanya berbeda tetapi letaknya berbeda juga, tetapi fungsinya sama, mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Nah, air liur ini juga berfungsi untuk membasahi makanan sehingga dia makanannya tidak kering, jadi mudah kita telan dan mudah kita kunyah. Kemudian dia fungsinya untuk mencegah mulut kita kering dan membunuh kuman yang terdapat pada makanan, gitu ya. Organ selanjutnya adalah kerongkongan atau eksofagus. Nah, di dalam kerongkongan ini jadi kerongkongan itu saluran sempit yang berbentuk pipa yang menghubungkan mulut dan lambung. Pada lambung, jadi pada kerongkongan maksudnya ya, pada kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan, namun pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik adalah gerak meremas-meremas dan mendorong makanan yang dilakukan oleh otot dinding kerongkongan agar makanan menuju lambung, gitu ya. Selanjutnya adalah lambung. Lambung terletak pada rongga perut sebelah kiri atas. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu gerakan otot lambung meremas-remas makanan, dan secara kimiawi adalah pencernaan dibantu oleh getah lambung yang menghasilkan asam klorida, enzim pepsin, dan renin yang bertugas untuk mencerna makanan untuk lebih halus lagi. Nah, apa itu HCl? HCl nama lainnya adalah asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Kemudian enzim pepsin, dia bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi ukuran protein yang menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Kemudian enzim renin adalah mengubah endapan susu menjadi kasein. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum namanya, kemudian usus kosong jejunum, kemudian ada usus penyerapan ileum. Jadi, usus 12 jari ini terdapat getah empedu dan getah pankreas yang membantu proses pencernaan. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak. Getah pankreas dihasilkan oleh pankreas yang menghasilkan 3 enzim, yaitu amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa, kemudian ada tripsin mengubah protein menjadi asam amino, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau nama lainnya gliserol. Kemudian usus kosong atau jejunum terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu meremas-remas makanan oleh otot usus sehingga makanan menjadi semakin halus. Kemudian usus penyerapan atau ileum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh villi atau jonjot-jonjot usus. Sari-sari makanan yang terserap dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah usus besar. Jadi, sisa hasil pencernaan yang ada di usus halus tadi, sisanya masuk ke usus besar. Nah, kalian tahu nggak bahwa pada persambungan antara usus halus dan usus besar terdapat sekum. Di ujung sekum terdapat umbai cacing atau usus buntu atau namanya lain adalah apendik. Sehingga kadang apendik ini kan dia buntu, jadi kadang-kadang kalau kita kemasukan makanan-makanan dia terjadi infeksi, jadi otomatis akan diberikan tindakan berupa operasi kecil yang memotong umbai cacingnya atau usus buntunya ini. Nah, penyakit itu atau gangguan tersebut disebut apendiksitis, gitu ya, atau radang pada apendik atau usus buntu. Nah, apa sih fungsi usus besar?
Fungsi usus besar adalah mengatur atau menyerap kembali kadar air yang masih tersisa pada sisa-sisa makanan. Jadi diserap kembali karena air itu masih berfungsi oleh tubuh. Nah, hanya berupa sisa-sisanya saja yang akan keluar atau dikeluarkan. Nah, sisa-sisa makanan ini supaya mudah dikeluarkan maka perlu ada proses pembusukan. Nah, proses pembusukannya itu dibantu oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Escherichia coli atau bisa disingkat dengan E. coli, gitu ya. Ini adalah bakteri yang baik karena dia membantu proses pencernaan, gitu ya. Nanti setelah pembusukan barulah dia akan dikeluarkan melalui rektum, sementara kemudian akan dikeluarkan lagi ke lubangnya yaitu anus. Nah, sisa-sisa dari pencernaan ini yang berupa feses tadi akan menuju ke rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Pada rektum tidak ada lagi proses penyerapan air, tetapi sebagai tempat sementara feses aja, ya. Nah, kalau dia full kepenuhan, maka terjadi kontraksi otot di rektum. Nanti akan tertekan menuju keluar, yaitu di lubangnya namanya anus. Nah, jika rektum berkontraksi menyebabkan timbulnya defekasi. Tadi di depan Miss Eka sudah jelaskan bahwa defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang sudah tidak lagi dipergunakan oleh tubuh, yang akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang sistem pencernaan ruminansia dan pencernaan pada manusia yang sudah Miss Eka jelaskan. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian untuk membantu kalian memahami materi yang kita pelajari. Nah, sebagai feedback, Miss Eka menyuruh kalian untuk kerjakan tugas. Nah, kalian jangan mengeluh dulu, Miss ini kan tugasnya banyak. Enggak. Jadi LKS itu yang dipilih hanya bagian IPA-nya saja, soalnya itu tidak banyak. Contohnya, kalian kerjakan LKS tema 3 halaman 6-7, itu bagian IPA saja. Pilihan gandanya cuma nomor 3-5, isiannya nomor 4-5, uraiannya 3-5. Kemudian LKS tema 3 halaman 11-12, bagian IPA saja. Itu pilihan gandanya nomor 3 saja, isiannya nomor 3-4, dan uraiannya 2-3. Nah, itu singkat-singkat kok.
Kemudian yang ketiga adalah LKS tema 3 halaman 27 sampai 28, bagian IPA saja, pilihan ganda 01 sampai 2, isian 01 dan uraian 1 sampai 2. Nah, kerjakan tugas kalian pada LKS, kemudian kalian salin pada kertas dan kalian foto kirim ke Miss Eka. Oke? Nah, pengumpulannya Miss Eka tunggu sepukul 20 WITA. Oke? Tetap semangat ya anak-anak dan jangan menyerah. Jaga kondisi kalian, jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, demikian video Miss Eka. Video Miss Eka tutup. Sampai jumpa di video Miss Eka selanjutnya. Semangat!